Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Selamat bertemu kembali rekan-rekan, saudara-saudari seiman dalam Tuhan Yesus Kristus bersama Juginsu Broadcast. Kali ini saya mau sharingkan satu pembelajaran Alkitab tentang Yesus adalah Allah. Siapa yang mengatakannya? Jadi kealahan Yesus atau Yesus itu Tuhan, siapa yang mengatakannya atau yang mengakuinya? Karena selama ini banyak polemikus Muslim yang berkata, mana ayatnya bahwa Yesus mengatakan dia itu Allah dan sembahlah dia. Tentu kalau kata-katanya letterlek persis seperti yang dikatakan polemikus Muslim itu, tentu tidak ada, karena mereka membuat kata-kata yang sesuai dengan keinginannya yang tentu tidak ada di Alkitab. Tetapi sebagai orang yang berakal dan berilmu, tentu kita bisa melihat di mana ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dan pengakuan ini apakah hanya pengakuan Yesus sendiri? Tidak. Ternyata pengakuan ini banyak sekali diakui oleh Allah Bapa sendiri, oleh Yesus Kristus, oleh murid-murid, oleh orang-orang, bahkan iblis sendiri mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Nah, kita akan lihat siapa saja yang mengakui bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah. Ini sesuai dengan yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Siapa firman itu? Firman itu kita kenal adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, pada ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi jelas firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia yang kita kenal dengan Yesus Kristus Tuhan. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, Allah Bapa maksudnya di situ. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, banyak orang menghormati Yesus Kristus sebagai orang besar, nabi, guru, pembuat mukjizat dan lain, namun menolak kealahannya. Pertanyaan kepada murid-murid, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid dalam Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Timbul jawaban yang beragam, mulai dari Elia, Yohanes, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Jadi banyak murid-murid yang memiliki beda persepsi. Ada yang mengatakan Yesus itu Elia, ada yang mengatakan Yohanes, Yeremia, atau salah seorang dari nabi. Tapi kita nanti akan lihat apa jawaban Petrus terhadap pertanyaan Yesus ini. Kita tidak mungkin menyembah dia, yaitu Yesus, dan menyanjung tinggi sementara kita menolak kealahannya. Jadi tidak mungkin kita menyembah Yesus kalau dia bukan Allah, karena dalam firman Tuhan dilarang menyembah Allah-Allah lain atau menyembah siapapun selain daripada Allah itu sendiri. Jadi kalau kita menyembah Yesus, menyanjung dia tinggi sementara kita tidak mengakui dia sebagai Allah, itu adalah sesuatu hal yang salah. Kenapa kita menyembah Yesus? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Lalu siapakah Yesus sesungguhnya? Berikut kita akan melihat di Alkitab beberapa ayat yang mengakui kealahan Yesus. Yesus diakui sebagai Allah dan Tuhan oleh pengakuan dari siapa saja. Nah, kita akan lihat siapa saja yang mengakui kealahan Yesus. Pertama, kesaksian Allah Bapa tentang kealahan Yesus Kristus. Jadi, Bapa sendiri mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Di dalam kekristenan, kita memandang Allah itu adalah Esa.
tetapi tiga pribadinya, atau kita kenal dengan Trinitas atau Tritunggal. Esa, Allah itu Esa, namun punya tiga pribadi, yaitu Bapa, Yesus Kristus anak Allah, dan Roh Kudus. Nah, Bapa sendiri, Allah, mengakui tentang kealahan Yesus Kristus. Allah Bapa adalah oknum pertama dalam Tritunggal yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Dalam Ibrani 1 ayat 8 dikatakan begini, tetapi tentang anak ia berkata. Perhatikan, tentang anak, tentang Yesus, ia di sini Bapa. Jadi ini berbeda ya, Bapa dan Yesus anak Allah itu berbeda, pribadi yang berbeda, bukan pribadi yang sama seperti oneness ya. Kita mengenal Allah Tritunggal, Bapa dan Yesus itu pribadi yang berbeda. Jadi dalam Ibrani 1 ayat 8 jelas, tetapi tentang anak, tentang Yesus, ia Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Bapa berkata kepada Yesus, tahtamu. Mu di sini itu tentu Yesus, ia Allah, menuju kepada Yesus anak Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu, tongkat kerajaan Yesus adalah tongkat kebenaran. Jadi Bapa sendiri mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, setara dengan Bapa, tidak lebih rendah. Esensi hakikatnya adalah Allah. Lalu dalam Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa berkata, anakku, inilah anakku. Siapa itu? Yesus Kristus yang kukasihi kata Bapa. Kepadanya lah, kepada Yesus aku Bapa berkenan. Jadi pribadi yang berbeda, tapi Bapa berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan ya. Nah, dalam Matius 17 ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi Bapa sendiri mengakui kealahan Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa Allah Bapa mengakui kealahannya. Siapa itu? Yesus Kristus Tuhan. Jadi pengakuan kealahan Yesus itu bukan pengakuan siapa-siapa, tapi Bapa sendiri mengakui bahwa Yesus itu sehakikat, seesensi dengan Allah, dan dia adalah Allah. Lalu yang kedua, siapa yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah? Yang kedua, kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Yesus sendiri juga ada mengatakan bahwa ia adalah Allah. Pengakuan Yesus akan kealahannya mempunyai implikasi besar bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang yang mendengarnya. Dalam Yohanes 8 ayat 54 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bayangkan, sebelum Abraham, Yesus sudah ada. Padahal secara manusia Yesus baru ada sejak dilahirkan oleh Maria secara manusia, secara daging. Tetapi secara keilahian, Yesus berkata, sebelum Abraham aku sudah ada. Artinya apa? Yesus sebagai firman ilahi, dia ada kekal. Dia tidak diciptakan, tapi dia adalah pencipta. Nah, kita bisa bandingkan dengan Keluaran 3 ayat 14. Aku telah ada, itu kata Yunani ego eimi. Aku adalah aku dan akulah aku. Ini perkataan Allah kepada Musa ketika berhadapan dengan Musa. Pada saat itu Musa berkata begini, kalau nanti bangsa Israel bertanya, siapakah engkau Allah? Maka katakan kepada mereka, aku adalah aku, atau akulah aku, atau ego eimi. Jadi kalau kata ego eimi itu menunjukkan itu kepada pribadi Allah. Ya, jelas ya. Kalau ego eimi itu menunjukkan kepada pribadi Allah. Jadi kalau di dalam Yohanes 8 ayat
58. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham menjadi, aku telah ada. Aku telah ada. Aku adalah aku. Akulah aku. Itu sama ego emi, artinya ya Yesus adalah Allah itu sendiri. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi telah mengutus aku Musa kepadamu. Jadi akulah Allah itu yang mengutus Musa kepada bangsa Israel. Nah, dalam Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Perhatikan, siapa pribadi yang maha kuasa di dunia ini, di sorga dan di dunia ini? Hanya Allah. Dialah yang maha kuasa, tidak ada yang lain yang maha kuasa selain Dia. Lalu kalau ada pribadi yang berani berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang tak berawal dan tak berkesudahan, firman Tuhan Allah. Siapa aku dan Alfa Omega itu? Dia adalah firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dikatakan aku itu yang maha kuasa. Berarti sang firman Allah, sang Alfa Omega adalah Allah yang maha kuasa. Dia seesensi, sehakikat dengan Allah Bapa. Ini berbicara tentang pra-eksistensi Yesus, bahwa Yesus sudah ada sejak kekekalan. Dia tidak diciptakan, dia ada bersama-sama dengan Bapa. Dia ada tanpa diciptakan karena dia adalah pencipta. Bahkan dikatakan segala sesuatu yang ada di bumi, yang ada di surga, bahkan yang ada di bawah bumi, itu diciptakan oleh Sang Firman. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ketika Thomas tidak percaya, lalu dia percaya, mengatakan guru dan Tuhan, maka Yesus tidak menolak perkataan itu, tapi Yesus mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Jadi ketika Thomas mengatakan engkau ada guru dan Tuhan, Yesus berkata, engkau tepat, perkataanmu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus tidak menolak perkataan statement dari Thomas, karena memang dia adalah Tuhan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, siapakah yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah? Kesaksian Injil tentang kealahan Kristus. Injil Lukas menjelaskan silsilah Yesus secara lengkap dan menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Lukas 3 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi kalau kita urut ke atas, siapakah Yesus? Yesus itu dikatakan anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi anak Allah itu berbicara sehakikat dengan Allah, dan dia adalah Allah. Jadi anak Allah itu bukan berdasarkan jasmani fisik, kelahiran, atau dia dilahirkan dari benih Allah, bukan seperti itu. Artinya dia berasal dari Allah, dia sehakikat dengan Allah itu sendiri. Injil Yohanes menulis bahwa Yesus adalah Allah. Tadi kita sudah baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Nah, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu ya Allah itu sendiri. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Allah itu telah menjadi manusia. Waktu saat Allah menjadi manusia, dia tidak kehilangan kealahannya. Beda kalau manusia menjadi, katakanlah meninggal menjadi mayat, ya manusia hidupnya hilang, tinggal mayat. Tapi kalau Allah, firman menjadi manusia, ya firmannya tetap, kealahannya tetap. Ia menambahkan daging, menambahkan kemanusiaan, natur kemanusiaan pada dirinya. Kealahannya hilang? Tidak. Dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Maka dia kita kenal dengan Allah manusia. Allah manusia, bukan manusia Allah. Tidak pernah orang Kristen mengalahkan atau mentuhankan manusia. Polemikus Muslim selalu berkata gitu. Kapan Yesus diangkat jadi Allah? Tidak pernah orang Kristen punya pemahaman
manusia dialahkan, tidak pernah. Yang ada memang dia Allah yang menjadi manusia, menambahkan kemanusiaan, daging. Dan waktu dia menjadi manusia, Allahnya tidak hilang, dia tetap 100% Allah dan 100% manusia. Ini harus dipahami. Lalu siapa yang bersaksi bahwa Yesus itu adalah Allah? Ya, kesaksian para murid tentang kealahan Kristus. Jadi, murid-murid sebagai pribadi-pribadi yang melihat, mendengar, merasakan, dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus mengakui tentang kealahan Kristus. Para murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus adalah saksi hidup yang bisa kita ambil menjadi sumber informasi tentang ketuhanan Yesus Kristus. Mereka adalah saksi hidup yang melihat, mengalami, dan merasakan hidup bersama Yesus Kristus. Jadi, bukti-bukti itu ada, fakta-fakta sejarahnya ada, bahwa Yesus itu ada, pribadi yang pernah ada, manusia yang pernah ada, mereka melihat mujizat-mujizatnya, mereka melihat keilahiannya, dan mereka melihat kemanusiaannya. Real mereka melihat, tidak pernah mereka mengaku-ngaku. Jadi yang menulis firman Tuhan, Injil itu adalah pribadi-pribadi yang memang mengalami, melihat, mendengar Yesus Kristus. Jadi bukan kata orang, ini real. Matius 16 ayat 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini pengakuan Simon ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kalian siapakah anak manusia itu? Nah, banyak yang mengatakan tadi Nabi, Yeremia, Elia, Yohanes, dan sebagainya. Tetapi Simon Petrus memiliki jawaban yang dari Allah, ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini pengakuan dari Simon Petrus. Engkau adalah Mesias yang diurapi, anak Allah yang hidup. Lalu ketika murid, ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menyaksikan bagaimana Allah berbicara tentang Yesus dalam Matius 17 ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Suara itu adalah suara Allah Bapa yang menyatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bagi orang Yahudi, orang Israel, kalau mengatakan anak Allah itu berarti sama dengan Allah itu sendiri, dan itu berbahaya. Maka ketika Tuhan Yesus pernah mengatakan aku dan Bapa satu, itu bagi orang Israel itu penghujatan, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi kalau Yesus berani mengatakan dia anak Allah atau aku dan Bapa satu, itu berarti Yesus siap untuk dilempari, bahkan dibunuh, karena itu menghujat. Bagi orang Israel, menyebut nama Allah dengan sembarangan saja tidak boleh, apalagi menyamakan diri dengan Allah. Tapi Yesus berani berkata seperti itu, ya karena dia Allah itu sendiri. Petrus yang melihat Yesus dimuliakan di atas gunung bersama Musa dan Elia berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami. Jadi pada saat Petrus melihat ada 3 sosok, yaitu Yesus, Musa, dan Elia, kata Petrus pada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Jadi Petrus jelas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Thomas dalam ketidakpercayaan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allahku. Ya, Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Yesus itu bukan hanya sekedar Tuhan, kurios dalam bahasa Yunani, tapi dia adalah Allah, Theos juga. Dan ini pengakuan tidak pernah ditolak oleh Yesus. Petrus mengaku Yesus adalah Tuhan, Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jadi sekali lagi Simon Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi ketika Yesus sudah disalibkan, lalu Petrus itu menolak mengenal Yesus. Waktu dia ditanya,
Ya, tapi setelah itu, nah disitulah Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Tapi Yesus kembali merangkul dia, menghibur dia untuk dia tetap kuat dalam memberitakan kabar baik. Nah, Petrus mengakui Yesus adalah Tuhan. Lalu kelima, siapa lagi yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah? Yaitu kesaksian Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir, ya. Nabi yang terakhir yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa kesaksian dia? Yohanes secara khusus memberi kesaksian tentang Yesus bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Perhatikan kata menghapus dosa dunia. Siapa yang punya kuasa menghapus dosa, memaafkan? Hanya Allah. Nah, kalau ada dikatakan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, artinya Tuhan Yesus memiliki kuasa menghapus dosa dunia. Berarti Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, ya. Nah, dalam kesaksian Yohanes juga berbicara tentang praeksistensi Yesus sebagai Allah yang kekal. Dia telah ada sebelum aku, kata Yohanes. Yohanes 1 ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dalam kesaksian Yohanes juga berbicara tentang praeksistensi Yesus sebagai Allah yang kekal. Dia telah ada sebelum aku. Yohanes 1 ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, jadi kalau Yohanes Pembaptis berkata bahwa Yesus, ya, dia itu telah ada sebelum aku, itu artinya apa? Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu lahir, ya, lebih dahulu dibanding Yesus Kristus, ya. Yohanes Pembaptis anak dari Zakaria dan Elisabet. Tuhan Yesus anak dari Maria dan Yusuf. Secara urutan waktu, Yohanes Pembaptis lebih dulu ada di bumi ini dibanding Yesus Kristus. Tetapi Yohanes Pembaptis bersaksi mengatakan bahwa sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, Yesus dikatakan ada sebelum Yohanes Pembaptis. Itu artinya apa? Secara keilahian, kealahan, firman, ya tentu Yesus lebih dahulu ada. Ya, sebab Yesus kekal adanya secara keilahian. Ini menunjukkan bahwa Yohanes mau berkata bahwa Yesus, dia sang anak domba, itu adalah Allah. Yang keenam, kesaksian Paulus tentang kealahan Kristus. Jadi ini Paulus bersaksi bahwa Yesus itu adalah Allah. Saulus berkata tentang Yesus, siapakah engkau Tuhan? Kisah 9 ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi sebelum Saulus, ya, menjadi Paulus, sebelum dia bertobat, waktu dia mau menganiaya pengikut Yesus, dia berjalan, ya, ke Damsyik, lalu dia bertemu dengan pribadi Yesus Kristus, lalu dia melihat sinar yang terang, lalu dia buta, lalu dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi Paulus mengatakan, siapa engkau Tuhan? Ya, mengakui bahwa yang di hadapannya adalah Tuhan. Di dalam kesaksiannya dan juga dalam surat-suratnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi dalam surat-surat yang ada dalam perjanjian baru, jelas Paulus mengakui, bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Tuhan. Lalu ketujuh, siapa yang memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah Allah? Ya, kesaksian iblis tentang kealahan Kristus. Nah, iblis pun mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Iblis menyatakan bahwa
Aku tahu siapa engkau. Iblis berkata, aku tahu siapa engkau ketika dia berhadapan dengan Yesus Kristus. Yang kudus dari Allah. Nah, yang kudus dari Allah. Lukas 4 ayat 34. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi, iblis pun mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Iblis juga menyatakan bahwa Yesus adalah engkau adalah anak Allah. Sama seperti tadi, anak Allah itu berbicara tentang Allah. Ya, sehakikat dengan Allah. Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Iblis pun mengakui Yesus adalah Allah. Yang kedelapan, kesaksian orang lain tentang kealahan Kristus. Jadi, setelah Allah Bapa sendiri mengakui Yesus adalah Allah, lalu Yesus sendiri mengakui, lalu Yohanes Pembaptis sendiri mengakui, lalu murid-murid sendiri mengakui, lalu Paulus juga mengakui. Yang kedelapan, kesaksian orang lain tentang kealahan Kristus. Kepala pasukan atau penjaga mengatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi waktu Tuhan Yesus disalib, nah waktu itu tepat jam 12, lalu datang gempa, kegelapan, maka prajurit-prajurit yang menjaga di depan salib Yesus disalib, wah mereka ketakutan. Lalu mereka mengakui, sungguh ia ini adalah anak Allah. Itu pengakuan kepala pasukan. Nah, kesaksian perempuan Samaria yang ditemui oleh Tuhan Yesus Kristus di sumur, ya. Jadi perempuan Samaria mengakui Yesus yang menyebutnya Tuhan, ya. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 bisa dibaca di situ tentang bagaimana Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Nah, ayat 15 berkata, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi perempuan Samaria mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, lalu kesaksian perempuan yang berzina yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi waktu orang-orang Israel menangkap seorang perempuan yang kedapatan berzina, mereka menghadapkan kepada Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. Lalu mereka mengatakan, apa hukuman yang harus diberikan kepada orang atau perempuan yang kedapatan berzina? Ya, dalam aturan hukum Taurat, orang yang berzina, kedapatan berzina itu dihukum mati dengan dilempari batu. Lalu Tuhan Yesus memberikan jawaban yang melampaui hukum Taurat, tapi tidak bertentangan. Nah, Tuhan Yesus berkata begini, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, maka dialah yang pertama kali melempari wanita ini. Lalu Tuhan Yesus menulis di tanah menunggu siapa yang akan melempari. Pada akhirnya semuanya sadar bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Akhirnya mereka malu dan pergi. Lalu tinggallah perempuan itu dan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, tidak adakah orang yang menghukum engkau? Lalu perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Lalu kata Tuhan Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, intinya kalimat ini, ayat ini artinya apa? Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Artinya, dan Tuhan Yesus katakan jangan berbuat dosa lagi. Nah, ayat ini sering dipakai oleh polemikus Muslim untuk mengatakan bahwa ya Tuhan Yesus tidak melarang orang berzina. Buktinya Tuhan Yesus tidak menghukum. Nah, ini kan cara pemahaman yang keliru. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia ini berdosa.
Dan Tuhan Yesus kasih kesempatan untuk dia bertobat. Maka Tuhan Yesus katakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, bertobat. Jadi jelas ya teman-teman, saudara-saudara seiman, ada 8 orang atau pihak yang bersaksi bahwa Yesus adalah Allah. Dan itu tidak bisa diganggu gugat karena saksi-saksinya jelas, yang menyaksikan, yang mengatakan juga jelas. Bapa mengakui Yesus Kristus adalah Allah. Jadi bagi muslim-muslim yang masih selalu memperkatakan mana ayatnya Yesus berkata dia adalah Allah dan sembahlah aku, itu adalah perkataan yang konyol. Yesus adalah Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati.